Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Anggi Pratama dan rekan saya Lina Wati akan mempresentasikan bab konsep pendapatan atau revenue. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada karakteristik pendapatan, teman-teman. Yang kedua ada pengukuran pendapatan, yang ketiga ada pembentukan dan realisasi pendapatan, yang keempat pengakuan pendapatan, dan yang terakhir yang kelima itu ada pendapatan menurut IFRS, teman-teman. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, teman-teman. Di sini ada karakteristik pendapatan. Nah, pengertian pendapatan itu apa, teman-teman? Menurut Patton dan Litleon pada tahun 1940, itu pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter, katanya, teman-teman. Nah, dilihat dari aspek fisiknya, itu pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan suatu laba. Nah, hasil akhir dari aliran fisik tersebut itu bisa berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi, teman-teman. Nah, dari istilah tersebut, dengan demikian, itu pendapatan dapat diartikan sebagai produk perusahaan. Karena apa? Karena pendapatan ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Aliran fisik itu melibatkan beberapa hal berikut, teman-teman. Yang pertama itu ada kegiatan menghasilkan dan menjual output. Yang kedua, objek kegiatan yang berupa produk itu sendiri. Nah, sedangkan untuk aliran moneter sendiri itu melibatkan peristiwa naik nilai perusahaan karena kegiatan produksi dan objek pariwisata yang berupa jumlah rupiah aktiva yang dihasilkan atau dijual. Nah, di sini ada aspek ya, teman-teman. Untuk pendapatan sendiri itu dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama ada konsep aliran masuk atau inflow, yang kedua itu ada konsep aliran keluar atau outflow. Nah, untuk aliran masuk sendiri, inflow itu dari pendekatan aktiva dikurangi hutang, dan untuk konsep aliran keluar sendiri atau outflow itu dari pendekatan biaya dikurangi pendapatan. Nah, konsep aliran masuk inflow sendiri itu ada dua, aliran masuk aktiva sama kenaikan aktiva. Kemudian konsep aliran keluar atau outflow itu ada dua juga, yaitu aliran keluar barang dan jasa, itu kemudian penjualan barang dan penyerahan jasa. Baiklah, teman-teman, masih dalam karakteristik pendapatan. Itu yang kedua ada pendapatan dan untung atau gains. Nah, FASB sendiri itu mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang, kombinasi keduanya, dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Kenaikan jumlah rupiah aktiva itu dapat berasal dari yang pertama transaksi modal atau pendanaan, financing yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi atau kreditor dan pemegang saham. Yang kedua, untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. Yang ketiga ada hadiah, sumbangan, atau temuan. Yang keempat, penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Nah, FASB sendiri mendefinisikan untung atau gain sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau incidentally, atau transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik perusahaan. Nah, itu ada definisi dari kedua tersebut, yaitu pendapatan dan untung, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, untuk pengukuran pendapatan. Nah, bagaimana sih pendapatan itu diukur? Pendapatan itu diukur dalam nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nah, nilai tukar sendiri itu menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. Yang disebut nilai wajar di sini, teman-teman, itu adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva itu mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Nah, dengan demikian teman-teman, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga lainnya itu diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau rekening penilaian, bukan sebagai komponen biaya, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang pertama itu ada pembentukan pendapatan atau earning processing. Earning process. Nah, earning process atau pembentukan pendapatan itu adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan, teman-teman. Jadi, proses pembentukan pendapatan itu dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Menurut Patton dan Liteleon 1940, konsep pembentukan pendapatan tersebut didukung oleh konsep upaya dan hasil. Konsep pembentukan pendapatan juga dilandasi anggapan bahwa cost atau potensi dan jasa yang memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan, teman-teman. Nah, selanjutnya masih dalam pembentukan dan realisasi pendapatan, teman-teman. Dan untuk yang kedua itu realisasi pendapatan. Proses realisasi pendapatan itu merupakan diterimanya kas atau kesanggupan pembayaran dari pihak pembeli. Nah, proses transaksi pendapatan itu ditandai oleh dua kejadian, teman-teman. Kejadian yang pertama itu adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. Yang kedua, itu diperolehnya aktiva lain atau biasanya aktiva lancar, teman-teman, sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengakuan pendapatan. Menurut FASB ada dua kriteria yang bisa dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Yang pertama adalah telah terrealisasi, yaitu jika telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk penerima kas. Yang kedua adalah pendapatan telah terbentuk, yaitu jika kegiatan menghasilkan barang dan jasa sudah berjalan dan secara substansial telah selesai. Sedangkan menurut KAM ada 3 kriteria untuk mengakui pendapatan. Yang pertama adalah keterukuran nilai aktiva, yaitu jika ada aliran masuk aktiva yang bisa ditentukan secara objektif ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah jika terjadinya transaksi, yaitu jika terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah proses pembentukan pendapatan telah selesai, yaitu jika kegiatan menghasilkan pendapatan telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Selanjutnya adalah saat pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik ada 4. Yang pertama yaitu pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendekatan ini digunakan dengan menggunakan persentase penyelesaian dan biasanya digunakan oleh perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi. Pengakuan dengan cara ini bisa dilakukan jika harga kontrak sudah pasti dan taksiran biaya untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak bisa dipertanggungjawabkan. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka sangat memungkinkan untuk menentukan taksiran besarnya pendapatan. Yang kedua adalah pendapatan diakui saat produksi selesai. Biasanya digunakan untuk industri pertambangan dan pertanian, karena umumnya produk yang dihasilkan memiliki harga yang sudah pasti dan pemasarannya terjamin. Sebenarnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai. Yang pertama adalah harga jual bisa ditentukan dengan cukup tepat, kemudian tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material, kemudian kos produksi sulit untuk ditentukan, dan satuan-satuan persediaan bisa saling dipertukarkan. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan saat penjualan. Pada saat penjualan bisa dijadikan dasar pengakuan pendapatan, karena proses pembentukan pendapatan sudah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Yang keempat adalah pengakuan pendapatan pada saat kas diterima, yaitu di mana pendapatan baru akan diakui setelah kas benar-benar terkumpul. Selanjutnya adalah pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS ke-18, dan kriteria itu berbeda tergantung pada pendapatan tersebut apakah berhubungan dengan penjualan barang atau berhubungan dengan penyediaan jasa. Yang pertama adalah penjualan barang.
Pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama adalah jika entitas telah mengalihkan kepada pembeli signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Yang kedua adalah jika entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang ketiga adalah jika jumlah pendapatan bisa diukur secara andal. Yang keempat adalah kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir adalah jika biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut bisa diukur secara andal. Yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Pendapatan dari penyediaan jasa baru bisa diakui jika outcome transaksi dapat diestimasi secara andal. Outcome dari transaksi ini bisa diestimasi secara andal jika memenuhi kondisi di bawah berikut, yaitu yang pertama adalah jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir pada entitas. Yang ketiga adalah tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Kemudian, biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi bisa diukur secara handal. Dan yang terakhir adalah jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak bisa diestimasi secara handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang akan diakui dan ditutup. Yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan saat produksi. IAS ke-41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas. Perusahaan bisa mengakui pendapatan saat produksi seperti pada IAS ke-18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyerahkan barang di masa mendatang dengan harga jual yang tetap. Dengan cara ini, resiko dan kepemilikan mineral sudah beralih ke pembeli sebelum mineral diserahkan secara fisik, sehingga perusahaan bisa mengakui pendapatan pada saat mineral diproduksi dan siap dikirim sesuai forward kontrak. Sekian presentasi dari kami tentang konsep pendapatan. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan lewat grup Telegram. Terima kasih sudah belajar bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.